Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizky Aulia, NIM H052258 dari kelas PGSDB angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Instrumen Penilaian dalam Pembelajaran Kelas. Langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertian penilaian kelas. Syamsud Duha mengatakan bahwa penilaian kelas atau penilaian berbasis kelas (PBK) merupakan proses pengumpulan sejumlah bukti yang menunjukkan penyampaian hasil belajar peserta didik. Penilaian ini tidak hanya mengumpulkan bukti dari hasil belajar, tapi juga dari proses pembelajaran. Hal inilah yang menyebabkan mengapa penilaian tidak harus dilaksanakan di akhir dan di awal pembelajaran, tetapi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran. Diberi nama dengan penilaian berbasis kelas atau penilaian kelas karena proses penilaiannya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran di kelas. Selain itu, penilaiannya mencerminkan masalah dunia nyata, bukan hanya dunia sekolah, dan menggunakan berbagai cara dan kriteria, serta mencerminkan kompetensi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Pertama, kegiatan pengukuran dalam dunia pendidikan dilakukan secara tidak langsung. Yang kedua, kegiatan pengukuran dalam dunia pendidikan pada umumnya menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, kegiatan pengukuran hasil belajar umumnya menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap. Yang keempat, prestasi yang dicapai oleh para peserta didik dari waktu ke waktu bersifat relatif. Selanjutnya, fungsi penilaian kelas. Ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi motivasi. Yang kedua, fungsi pengukuran keberhasilan. Nah, keberhasilan ini ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana, dan sistem administrasi. Yang ketiga, fungsi belajar tuntas. Ketuntasan belajar harus menjadi fokus dalam perencanaan materi yang harus dicakup setiap kali guru melakukan penilaian. Yang keempat, fungsi umpan balik. Umpan balik hasil penilaian sangat bermanfaat bagi siswa agar siswa mengetahui kelemahannya masing-masing dalam mencapai kemampuan yang diharapkan. Selanjutnya, manfaat penilaian kelas. Ada beberapa manfaat penilaian kelas. Yang pertama, umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kemampuan dan kekurangannya, sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kemampuan belajar peserta didik. Yang ketiga, perbaikan program pembelajaran di kelas. Yang keempat, memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Dan yang kelima, memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada orang tua dan masyarakat efektivitas pendidikan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penilaian berbasis kelas. Yang pertama, penilaian berbasis kelas harus mengukur objek yang seharusnya diukur dengan menggunakan jenis alat ukur yang tepat atau valid. Nah, artinya ada kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Yang kedua, penilaian berbasis kelas harus memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar siswa. Yang ketiga, penilaian berbasis kelas harus memiliki pencapaian kompetensi siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan, atau nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang keempat, penilaian berbasis kelas harus mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas siswa. Yang kelima,
Penilaian berbasis kelas hendaknya dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang keenam, penilaian berbasis kelas harus dilakukan secara terus-menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu. Yang ketujuh, penilaian berbasis kelas harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian. Ada 2 faktor. Yang pertama, faktor alat penilaian yang digunakan. Alat penilaian yang baik adalah alat penilaian yang mudah digunakan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta mudah dipahami. Yang kedua, faktor yang dinilai. Ada 2 hal yang mempengaruhi penilaian yang bersumber dari yang dinilai, yaitu kondisi fisik peserta pada saat ujian berlangsung, kondisi psikis atau kondisi kejiwaan peserta pada saat ujian, faktor penilaian, dan faktor kondisi situasi pada saat penilaian berlangsung. Selanjutnya, jenis-jenis penilaian berbasis kelas. Ada beberapa jenis penilaian berbasis kelas. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes perbuatan. Yang ketiga, pemberian tugas. Yang keempat, penilaian proyek. Yang kelima, penilaian produk. Yang keenam, penilaian sikap. Dan yang ketujuh, penilaian